Ya, halo semuanya. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang part of speech, yang tepatnya kita akan membahas tentang verb ya. Verb ini artinya kata kerja ya. Fungsinya adalah menjelaskan aktivitas dan keadaan. Tuh, kata kerja itu fungsinya menjelaskan aktivitas dan keadaan. Contoh yang aktivitas itu, contoh kata kerjanya ya seperti makan, minum, tidur, belajar, dan lain-lain lah ya. Pokoknya ya aktivitas kita sehari-hari mungkin itu juga bisa. Kemudian ada juga yang tentang keadaan. Contohnya itu lupa atau ingat, remember, atau mencintai atau menyukai gitu ya, dan lain-lain. Jadi tidak ada aktivitas di dalam kata kerja tersebut. Kemudian jenis kata kerja itu ada 3 atau kinds-nya. Itu 3. Yang pertama berdasarkan bentuknya. Kemudian yang kedua berdasarkan posisi. Dan yang ketiga berdasarkan fungsi. Itu ada 3 jenisnya. Langsung saja kita ke yang pertama, yaitu berdasarkan bentuk. Berdasarkan bentuk, kata kerja itu ada bentuk pertama atau verb 1 nantinya, ada verb 2, ada verb 3, kemudian ada verb ing, ada verb es, dan juga ada tuh verb 1. Itu dia ada 6 perubahan ya, perubahan bentuk dalam kata kerja. Contoh perubahan itu misalkan saya punya kata kerja pergi atau go. Untuk bentuk keduanya dia went, kemudian gone, going, goes, dan terakhir to go. Ini maknanya adalah pergi. Semua maknanya dalam kata-kata ini itu pergi. Itu berbeda dengan bahasa Indonesia yang tidak mengalami perubahan. Kalau di dalam bahasa Inggris dia ada perubahannya. Seperti inilah perubahannya kurang lebih. Contoh lagi misalkan makan. Eat, ate, eaten, eating, eats, dan to eat. Maknanya makan. Dan macam-macam lainnya ya. Saya contohkan satu lagi misalkan love saja. Di sini ada love tadi ya. Love. Mencintai. Di sini bentuk keduanya loved. Loved sama, dua kali ketiga sama dia. Kemudian loving, kemudian loves, yang terakhir to love, artinya mencintai. Seperti itu. Dari perubahan-perubahan ini mereka bisa dikelompokkan. Kelompok yang pertama, yang A, namanya
infinitive form, ya. Infinitive form. Jadi dia beranggotakan verb 1 yang namanya itu berinfinitif. Jadi nama lain verb 1 itu berinfinitif. Kemudian dia juga verb es atau verb s di sini ya. Itu namanya additional infinitive. Dan yang terakhir dia to verb 1 yang ini dia namanya to infinitive. Nah, itu ada 3 anggotanya dalam infinitive form. Kemudian yang B yaitu namanya past form. Verb 2 dia. Gitu ya. Kemudian yang ke C namanya keluarga participle form. Ayo ngomong-ngomong form ini bentuk ya. Itu ya, form. Jadi bentuk participle, bentuk past seperti itu ya. Participle form ada verb 3, nama lainnya verb 3 ini adalah past participle, kemudian ada verb ing dia namanya adalah present participle. Seperti itu. Jadi ada 3 pengelompokan ya. Kemudian untuk perubahannya sendiri berdasarkan perubahan kata kerja itu mengalami 2 perubahan. Yang pertama yaitu reguler, artinya dia beraturan perubahannya ya. Kemudian contohnya dulu yang perubahan beraturan itu cukup ditambahkan ed saja dalam kata kerjanya. Contohnya misalkan kayak tadi kiss, bentuk keduanya kissed atau kissed bacanya ya, cukup diberhentikan saja bacanya. Ketiga juga kissed, yang ing biasa ya, tambahin ing gitu ya. Itu. Atau contoh lagi ya, ini sudah saya contohkan sini ada love, loved bacanya ya. Jadi cukup ditambahkan ed saja. Sedangkan yang satunya lagi adalah irregular verb, artinya dia tidak beraturan. Ya namanya tidak beraturan nanti tidak bisa diprediksi. Kita harus mau tidak mau menghafalkan verb tersebut. Contohnya di sini udah ada 2. Ada go, yaitu go, when, gone. Kemudian ada juga makan, eat, ate, eaten. Atau saya contohkan satu lagi, misalkan drink, drank, drunk. Yang kalau verb ini biasa semua ya, drinking. Seperti itu. Jadi walaupun irregular itu terkesan sulit karena dia perubahannya tidak beraturan, tapi sebenarnya verb irregular itu tidak jauh-jauh dari kehidupan kita sehari-hari sebenarnya. Verb-verbnya verb sederhana. Sedangkan yang regular, yang kesannya dia gampang, hanya ditambah ed, dia sebenarnya verb-verb yang ilmiah. Entah itu verb di bidang ekonomi nantinya, di bidang bisnis, di bidang perkantoran dan lain. Jadi jumlah irregular pun tidak banyak, jadi bisa dihafalkan sedikit-sedikit ya. Itu dia, itu berdasarkan bentuk dia.
Kemudian lanjut kita ke yang kedua, yaitu berdasarkan posisi. Atau bahasa lainnya position. Di posisi dia punya dua. Saya tulis langsung yang posisi yang A, dia itu yang ordinary ya. Artinya verb ordinary itu verb asli atau verb benar-benar murni, verb yang sebenarnya. Dan verb di ordinary dia memiliki dua bentuk, yaitu bentuk yang pertama. Bentuk yang pertama dia itu transitif. Artinya transitif itu butuh objek nantinya. Dia butuh objek. Butuh objek itu maksudnya ya ada objeknya ya. Jadi verb tersebut melakukan pekerjaan yang membutuhkan objeknya. Dan transitif sendiri juga dia ada dua. Jadi yang pertama monotransitif, artinya objeknya itu satu. Jadi contohnya objek satu itu ya I love you misalkan ya. Itu objeknya satu ya. Kemudian misalkan she eats rice. Dia makan nasi, objeknya juga satu. Misalkan I drink milk. Seperti itu ya. Jadi objeknya satu ya. Bisa dimengerti ya. Satu. Jadi verb ini namanya verb monotransitif. Seperti itu maksudnya. Sedangkan satu lagi yaitu ditransitif. Artinya objeknya dua. Artinya lebih dari satu. Contohnya adalah I buy you, aku membelikan kamu a car. Orang kaya ya, misalkan ya. I buy you a car. Ini ada you dan a car, di situ ada objeknya. You a car dulu. A car di sini namanya direct object. Sedangkan you di sini dia indirect object. Yang pertama direct object, yang kedua indirect object. Kenapa direct objectnya di belakang? Ya karena yang pertama kali disentuh atau pertama kali dimiliki oleh I itu ya a car-nya. Seperti itu. Atau kita bisa ganti kalimat ini dengan pola lain, yaitu I buy a car for you. Ini kan sama ya, a car for you, ada objek juga. Akar di sini dia ya ini tadi direct object, seperti itu. Atau contoh satu lagi, misalkan she wrote him a poem. Dia menuliskan pacarnya ya sebuah puisi. Nah, jadi di transitif ini dia punya verb
yang sudah dikelompokkan, yaitu namanya certain verb ditransitif. Certain verb ditransitif. Ada berapa jumlahnya? Ada banyak ya. Saya nggak terlalu hafal. Yang jelas ada contohnya ask, kemudian ada lagi buy, ada lagi show, kemudian sing, write, lend, dan lain-lain. Saya menanyakan kepadamu apa, saya membelikanmu apa, saya menunjukkan kamu apa. Jadi ada dua objek, biasanya yang pertamanya orang dan yang keduanya benda, seperti itu ya. Aku menyanyikanmu lagu, aku menuliskanmu surat, aku meminjami kamu pena, dan lain-lain. Itu dia, ada certain-nya dia. Ini mungkin bisa dicari nanti ya, certain verb transitif, ditransitif maksud saya. Nah, kemudian yang kedua yaitu yang ke B-nya intransitif. Intransitif artinya dia tidak butuh objek. Intransitif tidak perlu objek. Jadi dia punya dua jenis juga. Di sini yang pertama dia namanya complete predication. Yang kedua namanya incomplete otomatis. Incomplete predication. Kita masuk ke satu yang kecil dulu di sini. Yang complete predication. Complete predication artinya dia tanpa adanya bantuan dia bisa berdiri, bahkan hanya subjek dan verb saja dia sudah bisa berdiri. Saya tuliskan bisa gitu ya. Di subjek verb saja dia bisa. Seperti itu. Sedangkan yang satu lagi tidak bisa nanti ya. Contoh dulu biar bisa dipahami. Contoh I go. Itu. Kalimat ini bisa dipahami ya. Saya pergi, atau they, mereka semua sleep, mereka semua tidur. Seperti itu. Jika ingin ditambahi kalimat ini supaya menjadi lengkap, benar-benar lengkap, kita bisa menambahkan menjadi rumus yang kita ubah menjadi subjek, verb, adverb. Kita ketahui adverb itu kata keterangan ya. Jadi menjadi I go to Malang misalnya. Nah, jadi lebih jelas kalimatnya. Atau menjadi they sleep every night. Mereka tidur setiap malam. Jadi sini keterangan tempat, di sini keterangan waktu. Ini. Jadi ini sebagai pelengkap yang bisa dipakai, bisa tidak, tergantung konteksnya nanti kalimatnya. Seperti itu ya. Sedangkan satunya lagi dia incomplete predication. Yang kedua tadi incomplete predication.
incomplete predication. Dia mau nggak mau harus membutuhkan tambahan seperti ini. Tapi polanya subject verb, dia ada yang namanya subjective complement. Saya tulis SC di sini ya. SC. Dia butuh subject verb SC. SC ini apa? Subjective complement. Gitu ya. Apa itu subjective complement? Subjective complement itu biasa yang dikenal sama teman-teman itu ana sebagai adjective, noun, dan adverb. Itu dia subjective complement tuh. Jadi mau nggak mau dia harus menggunakan itu. Dan subjective nama incomplete predication ini punya nama lain. Nama lainnya adalah linking verb. Itu dia. Jadi nama lain dari incomplete predication itu linking verb. Seperti itu. Langsung saja ke contoh. I feel. Saya merasa. Akan bingung ya, saya merasa apa? Tidak seperti ini. Kalau di sini tadi kan bisa ya, saya pergi, ya udah pergi. Mau kemana juga terserah. Kalau sini saya merasa, kan masih gantung kalimatnya. Misalkan saya merasa sedih, ya, sad. Ini baru jelas kalimatnya, karena ditambahkan subjective complement atau ana tadi. Ya, kebetulan kita menggunakan adjektif di sini ya. Nah, feel inilah yang disebut linking verb atau incomplete predication. Atau contoh kedua misalkan he became shy. Dia menjadi malu. Menjadi itu linking verb dia atau incomplete predication. Kalau dia menjadi saya tanpa ada malunya, kan bingung ya artinya. Dia menjadi apa? Atau satu lagi saya contohkan, he atau she lah, she looks cute. Dia terlihat imut. Imut itu harus diletakkan ya, harus ditaruh di sini. Ini kebetulan kita menggunakan adjektif, ini juga adjektif sama saja ya. Jadi itu harus digunakan ya, berbeda dengan yang complete predication tadi. Seperti itu. Kemudian di incomplete predication pun ada certain ya sebenarnya, ada banyak ya, ada certain incomplete predication. Mungkin nanti bisa dicari-cari apa saja linking verb itu. Saya tuliskan di sini biar kalian ingat untuk carinya ya. Certain linking verb. Nanti bisa dicari ya. Ada beberapa linking verb itu, ada sekitar 20 seingat saya lupa. Itu. Kemudian di dalam verb ini juga ada yang namanya perubahan sih ya. Bentuknya, kegunaan lah ya, kegunaannya, fungsinya, kegunaan itu ada yang verbal dan nominal kok. Yang verbal dan nominal. Kalau verbal itu artinya verbnya verb jelas ya, verbnya jelas, benar-benar menggunakan kata kerjanya real, ada gitu loh. Sedangkan yang nominal
itu verbnya yang tidak jelas, otomatis yang tidak jelas. Verbnya sama dengan to be atau be, seperti itu ya. Jadi nanti posisinya ya be itu is mr itu ya. Mungkin teman-teman sudah tahu ya. Itu dia. Nominal. Nanti saya akan jelaskan di yang selanjutnya apa itu perbedaan nominal dan verbal. Complete, apalagi transitif, kayaknya sudah ya. Langsung ke yang kedua, yang pertama tadi A ordinary, yang ke B di sini auxiliary atau kata kerja bantu. Kata kerja bantu. Kata kerja bantu ada beberapa jenis. Yang pertama dia yang A, yang satu ya, A sajalah, actual. Dia ada namanya primary auxiliary, artinya primary itu tidak bermakna. Anggotanya ada pertama to be itu ada is, am, are, ada juga was, were, be, been, dan being. Itu to be. Kemudian ada juga to do. Ada 3 dia, do, does, dan did. Itu anggota to do. Sedangkan satu lagi to have. Ada have, has, dan had. Ada 3 juga dia. Itu. Kemudian contoh aja dulu ya. For example, she is singing a song. Dia menyanyikan sebuah lagu. Nah, kita bedah dulu sebentar sini. Sini ada 2 kata kerja, is dan singing. Ya, yaitu to be dan kata kerja asli. Ini kalimatnya verbal, karena benar-benar verbal ya, karena ada kata kerja bernyanyi di situ. Di sini adalah verb ordinary. Benar-benar kata kerjanya. Sedangkan yang is di sini dia adalah auxiliary, kata kerja bantu. Seperti itu. Contoh lagi, misalkan he has eaten mango. Artinya dia sudah makan mangga. She has eaten mango. He has eaten mango. Ada kata has dan eaten sebagai kata kerjanya. Has di sini dia adalah primary auxiliary, jadi di auxiliary. Sedangkan eaten adalah ordinary, ada pekerjaan di sana. Seperti itu. Satu lagi, misalkan we have money. Ada kata have di sini yang kemungkinan dia adalah auxiliary, tapi dia tidak ada kata kerja lain. Artinya artinya have ini adalah kata kerja ordinary yang bermakna. Maknanya apa di situ? Mempunyai. Kita mempunyai uang. Seperti itu ya. Beda dengan have yang di sini atau has yang di sini, dia auxiliary karena ada kata kerja ordinary-nya. Seperti itu. Begitupun yang kalimat ini,
She is a teacher. Ada satu kata kerja di sini yaitu is saja. Is di sini apakah dia auxiliary ataukah dia ordinary? Dia adalah ordinary. Dia bukan auxiliary karena tidak ada kata kerja lain selain is. Makanya dia ordinary. Kalimat apa ini? Kalimat nominal yang kata kerjanya adalah to be. Nah, dia hanya punya to be. Kalimat ini kalimat nominal. Tidak ada pekerjaan dalam kalimat ini. Makanya dia menggunakan to be. Seperti itu. Dan to be di sini sebagai ordinary berbeda dengan is yang di sini karena dia memiliki pekerjaan maka dia adalah auxiliary. Seperti itu. Lanjut kita ke yang kedua, primary. Kemudian yang ke B ada modal auxiliary, artinya dia yang bermakna. Primary tidak bermakna dan modal itu yang bermakna. Dia anggotanya langsung ke kata kerjanya itu sendiri. Ada will kah, ada can, ada might, ada shall, ada must, dan lain-lain. Nanti kita bahas di materi modal saja ya, lebih jelas contohnya seperti itu. Jadi untuk pembuatan kalimat di dalam modal cukup ditempel-tempelkan saja, gampangnya seperti itu ya. For example, he will fly. Dia akan terbang. Jadi tidak ada rumus yang menyulitkan. Berbeda dengan kalimat ini. Ketika is bertemu dengan kata kerja, maka kata kerja tersebut ing, maka maknanya menjadi sedang. Dia sedang bernyanyi. Sedangkan di sini dia punya makna. Will itu punya makna akan. Sedangkan is nggak ada maknanya ya. Bukan maknanya sedang di sini. Ya. Atau can. I can swim. Aku bisa berenang. Cukup I can swim. Jadi semuanya punya makna. Gitu ya. Nggak bisa swimming atau swims, nggak usah to swim, cukup verb biasa saja. Itu yang modal auxiliary. Ya, rumusnya saya tuliskan aja di sini. Subjek, modal, verb 1, cukup. Nah, seperti itu ya. Lebih detailnya kita bahas di materi modal. Lanjut ke yang primary, auxiliary, modal. Yang satu lagi yang C, yaitu dia emphasize auxiliary. Emphasize auxiliary. Apa itu fungsi emphasize? Yaitu penekanan. Anggotanya ada apa saja, dia cuma to do saja. Oh maaf, yang di sini to do yang di primary hanya untuk negatif dan interrogatif saja ya. Kalimat kata kerja to do tidak ada di kalimat positif, hanya ada di negatif dan interrogatif. Sedangkan emphasize dia anggotanya to do ya sama seperti yang di sini di primary, yaitu do, does, dan did. Dia ada di kalimat positif. Itulah kurang lebihnya. Di negatif dan interrogatif dia nantinya sedikit penekanan. Penekanannya dalam arti bukan penulisan tapi penyebutan, seperti itu ya. Sebagai contoh, saya pakai kalimat yang ada di primary ya. I love you. Jadi satu kata kerja yaitu love. Sedangkan kalimat itu rata-rata memiliki auxiliary.
ya. Atau di sini nih seharusnya ada to do auxiliary seharusnya. Kemana to do-nya? Sedangkan kalimat ini kalimat positif dan negatifnya adalah I do not atau I don't love you, dan setelah interrogatifnya adalah do I love you? Aku mencintaimu, aku tidak mencintaimu. Apakah aku mencintaimu? Ya, nanya kepada diri sendiri kurang lebih seperti itu ya. Sedangkan yang di sini yang di emphasize ini yang primary. Kita garis bawah dulu. Ini yang primary. Biasa dia yang di sini. Sedangkan yang emphasize dia ada di kalimat positif, jadi seperti ini. I do love you. I do love you. Do di sini, emphasize di sini bermakna nantinya benar-benar atau sungguh-sungguh atau sungguh-sungguh. Aku benar-benar mencintaimu, aku benar-benar pergi ke Jakarta, aku benar-benar membencimu, dan seterusnya. Itu contohnya emphasize auxiliary. Kemudian yang terakhir ya, bentuk sudah, posisi sudah, fungsi sekarang. Yang ketiga, fungsi, function. Berdasarkan fungsi dia ada dua, yang finite dan infinite. Yang A finite, yaitu dia jelas. Apa maksudnya jelas? Dia benar-benar difungsikan sebagai kata kerja. Artinya dia benar-benar posisinya itu, posisi dan fungsinya dia verb, gitu ya. Sedangkan yang B infinite, yaitu tidak jelas, posisinya acak. Sebagai contoh, she is playing gitar. Nah, kita lihat sini ya. She is playing guitar. Play ada dua ya, is dan playing. Kita fokus ke playingnya saja. Playingnya di sini ini finite. Kenapa dia finite? Karena memang aktivitas dari dia ini sedang bermain gitar, seperti itu ya. Berbeda dengan playing gitar is fun. Bermain gitar itu menyenangkan. Nah, kata kerjanya mana di sini? Ini kata kerjanya, is di situ. Sedangkan yang playing gitar itu dia infinite. Karena dia posisi sebagai subjek, bukan sebagai kata kerja, bukan sebagai aktivitas yang dilakukan. Seperti itu. Atau contoh satu lagi yang infinite, playing guitar makes you smart. Nah, ini kata kerjanya itu makes, sedangkan playing gitar dia sebagai subjek, otomatis dia adalah infinite verb, gitu ya. Jadi bukan verb, jelasnya seperti itu. Jadi seperti itu saja, kita review sedikit. Jadi verb adalah kata kerja yang menjelaskan aktivitas dan keadaan.
aktivitasnya ada aktivitasnya contohnya ini, keadaannya contohnya ini, jenisnya ada 3, 1, 2, dan 3. Pertama itu berdasarkan bentuk, kemudian berdasarkan posisi, yang ketiga berdasarkan fungsi. Kemudian berdasarkan bentuk, dia punya 3 bentuk, yaitu infinitive form, past form, participle form. Kemudian yang selanjutnya dia memiliki perubahan reguler dan irregular, seperti itu ya. Kemudian untuk posisi dia punya posisi sebagai ordinary verb, kemudian satu lagi ordinary mana ya? Oh ini auxiliary, ordinary dan auxiliary. Ordinary sendiri memiliki dua verb ya, transitif dan intransitif. Oke, transitif dia ada 2 bentuk, mono dan ditransitif. Dia ditransitif memiliki certain ya, mungkin nanti bisa dicari-cari di Google juga sebagai tambahan, nggak apa-apa. Kemudian di intransitif dia punya 2 jenis. Yang pertama dia sebagai complete predication, artinya dia tidak terlalu membutuhkan kelanjutannya, cukup subjek verb saja. Sedangkan satu lagi incomplete predication, mau tidak mau dia harus butuh tambahan yang namanya subjunctive verb, subjective complement maksud saya, subjective complement. Dan nama lain dari complement incomplete predication itu adalah linking verb. Dan linking verb pun punya certain ya. Certain. Kemudian ada kalimat verbal dan nominal, perbedaannya di tempat kata kerjanya. Kemudian di auxiliary sendiri ada 2 dia. Ada 2, yang pertama primary, ada 3, primary auxiliary, modal auxiliary, dan emphasize auxiliary. Primary auxiliary anggotanya ada 3, yaitu to be, to do, dan to have. Kemudian modal banyak, langsung dia ke isinya, sedangkan emphasize dia cuma satu, yaitu to do. Kemudian yang terakhir adalah berdasarkan fungsinya, ada 2, yaitu finite dan infinite, jelas dan tidak jelas. Itu dia penjelasan tentang kata kerja atau verb. Semoga bisa dipahami ya. Untuk menontonnya bisa dinaikkan rasio pixelnya menjadi 720 karena ini tulisannya sedikit kecil ya. Kalau pixelnya kecil mungkin agak buram nantinya. Kalau ada yang kurang jelas juga bisa ditanyakan di kolom komentar. Kemudian kritik dan sarannya juga saya tunggu untuk memperbaiki di video-video selanjutnya. Dan jangan lupa ikuti terus perkembangan videonya karena masih banyak materi-materi yang menarik yang akan kita bahas bareng-bareng. Gitu aja.